penelitiannya apa, Bapak Ibu bisa buka di Google Scholar beliau. Sudah banyak citasi ya di sana, Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Reno, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yana. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa berjumpa di forum online ini ya. Satu sharing dari teman-teman di Mendeley Advisor, dan betul tadi Bu Yana, terima kasih sudah memperkenalkan saya. Nama saya Reno Ikandaru, monggo silakan dipanggil Pak Reno saja. Pak Reno, begitu biasa saya dipanggil. Saya dari Jogja, dan pada pagi hari ini hingga mungkin 1 jam ke depan kita belajar sedikit tentang Zotero. Ini sebetulnya materi yang baru ya. Saya terus terang ini deg-degan karena dulu saya pernah memakai Zotero begitu sebelum menggunakan Mendeley, tetapi saya sudah coba otak-atik dan kemudian saya beralih ke Mendeley lagi gitu. Nah, kenapa saya beralih ke Mendeley lagi, nanti saya akan coba share pengalaman begitu. Ini sama seperti Bapak Ibu yang lain, saya juga di sini masih belajar. Saya hanya membagikan sedikit pengalaman saya mungkin ya, beberapa hal yang misalnya ada kendala atau ada manfaat dari Mendeley yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Bu Yana, terima kasih sudah mendampingi. Saya izin share screen, Bu Yana. Ya, baik. Terima kasih, Pak Reno. Silahkan. Ya. Saya ingin memberikan sedikit pengantar, sedikit saja ini ya. Kenapa kok tiba-tiba ada Zotero di sini gitu ya. Terus saya memberi judulnya juga mungkin agak provokatif gitu ya. Mendeley atau Zotero ini bukan maksud saya untuk mengajak Bapak Ibu pindah gitu ya, tetapi kita coba melihat bagaimana sih masa depan dari reference manager ini begitu. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, sedikit ini ya, kenapa kita kok perlu reference manager gitu ya. Jadi sekarang kan kita masuk di era literasi digital ya, jadi banyak referensi, jurnal banyak, kemudian banyak sekali database penelitian ilmiah, mulai dari yang dalam negeri maupun yang luar negeri gitu ya. Ada Sinta, ada Garuda, DOAJ, Scopus, dan lain sebagainya. G-Store, ada WorldCat, ada macam-macam, banyak sekali. Kita menyebutkannya saja sampai susah gitu ya, saking banyaknya gitu. Nah, ini sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan. Kita perlu membuat satu perpustakaan yang teratur, yang kalau dulu tuh isinya buku fisik, nah sekarang karena sumbernya tuh banyak yang digital, maka perpustakaannya pun juga kita perlu digital gitu. Itulah alasan kenapa kita perlu menggunakan reference manager gitu ya. Dan ini mencerminkan betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini, terutama di jurnal ilmiah gitu ya. Karena jurnalnya sudah semakin banyak, sekarang reputasi peneliti itu ditentukan oleh impact factor atau size score-nya. Tadi Bu Yana menyampaikan Google Scholar ya. Google Scholar saya masih dikit Bapak Ibu ya. Jadi saya masih belajar ini, masih mencoba untuk lebih banyak publikasi. Mungkin karena apa ya, selama 10 tahun belakangan saya terlalu banyak mengurusi naskah orang karena menjadi pengelola jurnal sampai lupa sama naskah sendiri. Sekarang saya stop dan saya ingin lebih fokus ke menjadi dengan publikasi saya sendiri gitu ya. Jadi ini reputasi peneliti sekarang seperti itu. Kemudian perlu kita membuka akses terhadap referensi penelitian untuk melihat kebaruan gitu ya. Jadi kalau misalnya karena sekarang arahnya ke jurnal ya, mau lulus kuliah harus jurnal, lulus S2 harus jurnal, S3 harus jurnal, maka mau tidak mau kita harus bisa nulis jurnal. Dan kalau bisa menulis jurnal, kita harus tahu kebaruan yang kita tawarkan itu apa gitu ya. Nah, kebaruan itu baru kita bisa tawarkan kalau kita tahu kekurangan naskah-naskah yang sudah ada. Nah, untuk tahu kekurangan kita harus baca gitu ya. Padahal sumbernya banyak. Nah, kalau kita pakai reference manager itu insya Allah menjadi lebih mudah, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah manajemen referensi yang kita kenal. Ini mungkin 3 besar ya, top 3-nya gitu ya. Ada EndNote, ada Mendeley, ada Zotero. Nah,
anggap saja ini seperti apa ya, kita sebagai konsumer saja ya, Bu Dora, Bu Dewi, Bu Yana, dan teman-teman Mendeley Advisor gitu ya, sempat ada satu kata-kata bijak dari rekan di Mendeley Advisor bahwa kita ini kan sebetulnya konsumen ya, kita bisa memilih di antara tiga ini mana yang paling fit, yang paling cocok dengan kebutuhan kita begitu. EndNote kita tahu dikeluarkan atau dibuat oleh Clarivate gitu ya. Dulu EndNote ini gratis ya Bapak Ibu, tapi sekarang bayar gitu. Nah, Mendeley ini dibuat oleh Elsevier, sekarang alhamdulillah masih gratis gitu ya. Semoga nanti tidak mengikuti jejak EndNote yang kemudian membuat kita harus bayar dan langganan gitu. Nah, Zotero ini seperti tawaran lain dari Mendeley. Jadi ini sama-sama gratis gitu ya. Zotero dengan Mendeley ini gratis gitu. Kita jangan bingung dulu, anggap saja ini Shopee Food, Grab sama Gojek gitu ya. Jadi kita bisa pilih mana yang kira-kira paling cocok untuk kita yang mana gitu. Nah, sedikit saya ingin mereview gitu ya, Mendeley dan Zotero ini kalau kita head to head gitu ya, ini sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat Zotero, Mendeley dibuat oleh Elsevier, kemudian Zotero ini dibuat oleh satu lembaga gitu ya, Corporation for Digital Scholarship. Kemudian Mendeley ini bisa kita akses lewat mendeley.com, sementara Zotero itu lewat www.zotero.org gitu ya. Kemudian, nah ini ya, saya kira satu hal yang di poin ketiga ini ya. Jadi kalau Mendeley itu kesannya lebih tertutup, tapi ini mungkin apa ya, penilaian subjektif saya gitu ya. Mohon catat itu sebagai penilaian subjektif saya, dan kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini keliru, mungkin nanti silahkan dikoreksi, saya mungkin yang keliru gitu ya. Dalam pandangan saya ini lebih tertutup, jadi kayak apa ya, terutama dalam pengembangan untuk plugin gitu ya. Kalau kita ke Mendeley sekarang, aplikasi Mendeley untuk handphone dan tablet itu sudah dihilangkan gitu ya, sudah tidak ada gitu. Itu salah satu hal yang menurut saya bisa kelihatan arahnya Mendeley ini mau kemana gitu ya. Termasuk tadi Bu Dora juga menyampaikan dengan sangat baik ya tentang Mendeley Group ini juga sudah mulai di-cut ini fiturnya gitu ya, sudah di-cut. Nah, kita tidak tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Nah, kemudian kalau Zotero ini lebih terbuka, jadi dukungan developernya itu banyak. Kemudian kalau kita mampir ke websitenya Zotero, itu ada beberapa plugin yang bisa kita install di Zotero kita, dan itu sangat membantu gitu ya. Pluginnya ada apa saja, itu saya juga masih belajar ya Bapak Ibu ya, jadi mohon jangan ditanyakan dulu. Saya juga masih belajar. Kemudian, nah kalau Mendeley ini yang populer ya, jadi terintegrasi dengan Microsoft Word. Tadi ada pertanyaan dari salah satu rekan kita di WPS tadi ya, apakah ada atau belum. Saya mohon maaf Ibu, terus terang juga saya belum tahu apakah ada atau tidak gitu ya dukungan untuk WPS Office itu, tetapi yang populer memang ini. Nah, sementara kalau Zotero itu bisa Microsoft Word bisa, kemudian LibreOffice, OpenOffice juga bisa. Nah, di LibreOffice ini saya belum nyoba, OpenOffice juga belum coba, tetapi ini bisa dijumpai di deskripsinya di websitenya Zotero gitu ya. Kemudian kalau Mendeley dia terintegrasi dengan Scopus, ya karena satu korporasi ya, satu pemiliknya sama gitu ya, Elsevier. Ini gunanya apa? Gunanya adalah kalau misalnya Bapak Ibu mencari naskah di Scopus dan kemudian menemukan artikel yang cocok gitu ya untuk penelitian, itu bisa langsung kita tambahkan ke Mendeley dengan klik tombol yang sudah disediakan di sana gitu. Sementara kalau di Zotero ini belum terintegrasi ya, jadi hanya diekspor secara manual, kita ekspor listnya atau bibtextnya begitu. Jadi ya ini karena lagi-lagi Mendeley adalah miliknya Elsevier atau dikelola oleh Elsevier. Kemudian Mendeley ini by defaultnya 2 GB, sementara Zotero ini 300 MB. Kalau misalnya mau nambah ada ongkosnya gitu ya, mulai dari $20 kalau tidak salah di Zotero ini. Kemudian Mendeley
tersedia ini extensionnya untuk Firefox, untuk Google Chrome, dan untuk Microsoft Edge gitu. Safari belum didukung oleh Mendeley gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menggunakan Mac itu terpaksa harus mengubah browsernya pakai Chrome atau Firefox, dan memang itu agak sedikit kurang nyaman ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Safari itu kan password segala macam sudah tersimpan di Safari, dan ketika ganti ke browser itu terkadang agak sedikit merepotkan gitu. Nah, Zotero ini support untuk Safari, jadi Firefox, Chrome, Edge, kemudian Safari juga support gitu. Mendeley developernya sedikit, Zotero developernya banyak. Kemudian Mendeley ini fitur reader dan anotasinya sudah ada gitu ya. Ini menurut saya ini satu killer feature juga ya, Bu Dora dan Bu Dewi ya. Satu killer fiturnya Mendeley yang menurut saya sangat keren gitu ya, karena kita bisa kasih anotasi, kita bisa kasih highlight, kemudian kita simpan anotasinya, kita simpan highlightnya. Ketika kita buka di laptop lain, di komputer lain itu juga nanti sudah sinkron. Ini keren banget gitu ya. Sementara Zotero ini belum ada gitu ya, belum ada. Saya coba install Zotero yang terakhir itu saya tidak menemukan fitur readernya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti ingin mempelajari lebih lanjut tentang fitur anotasi ini, ada suhu saya gitu ya, Pak Erik Kunto, yang artikelnya bisa dilihat di erikkunto.com. Itu beliau sempat mencoba-coba gitu ya fitur anotasi di Zotero gitu. Nah, sebagai gantinya sekarang di Zotero itu tersedia fitur note, fitur catatan gitu di aplikasinya, dan catatannya lebih tidak hanya fitur note biasa, tetapi bisa di bold, bisa di ini. Jadi ya belum ada anotasi, tapi ini tak sediakan fitur untuk nyatet gitu ya. Jadi kalau di Mendeley itu kita tinggal highlight saja, kalau di Zotero kita ketik lagi gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian kalau Mendeley ini satu hal yang mungkin satu keunggulan gitu ya. Kalau Mendeley itu harus manual synchronize. Jadi setiap kali kita menambahkan pustaka ke perpustakaan Mendeley kita, itu kita harus klik synchronize. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya tadi seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi ya, fitur anotasinya akan hilang. Kemudian bisa jadi referensinya juga akan hilang gitu ya. Itu saya sempat mencoba install Mendeley Reference Manager tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dora. Jadi kan Mendeley ini kan punya 3 aplikasi ya, Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, sama Mendeley Site. Mendeley Desktop ini bisa digunakan sendiri, dalam arti kita nggak perlu tambahan apapun, cukup Mendeley Desktop. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah manual synchronize, jadi harus diklik synchronize-nya itu manual. Mendeley Reference Manager ini harus kalau mau berfungsi bagus harus diinstal bareng sama Mendeley Site gitu. Nah, Mendeley Reference Manager ini sinkronisnya sudah otomatis sebagai reference manager gitu ya. Nah, saya pikir ketika pakai Mendeley Reference Manager sama Mendeley Site itu ketika kita ngutip kita nanti langsung update gitu. Ternyata kemarin saya pakai enggak gitu ya. Jadi ketika saya install Mendeley Reference Manager plus Mendeley Site itu ternyata harus di Mendeley Site-nya itu harus disinkronkan dulu sebelum mengutip gitu. Nah, kalau begitu kan berarti sama saja. Mendeley Desktop sama Mendeley Site ini sama-sama harus sinkron. Bedanya adalah kalau Mendeley Desktop itu sinkronnya di aplikasi Mendeley Desktop-nya, tapi kalau Mendeley Site itu sinkronisasinya ada di plugin yang ada di Microsoft Word gitu. Ternyata sama saja. Kemudian yang kedua, ternyata kalau pakai Mendeley Site itu harus kutipan-kutipan yang saya dulu bikinnya itu pakai Mendeley Desktop itu harus di-upgrade dulu. Terkadang waktu proses upgrading itu error gitu ya, sehingga kutipannya malah hilang semua gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu kemudian saya memutuskan untuk berarti Mendeley Site sama Mendeley Reference Manager ini belum saatnya saya gunakan. Ini kembali ya, ini preferensi pribadi, saya belum saatnya menggunakan itu, saya uninstall dan saya kembali ke Mendeley Desktop gitu. Ya memang harus manual synchronize, tapi itu lebih
bisa dihandle daripada saya harus install Mendeley Site, kemudian Mendeley Reference Manager gitu ya. Maka menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya, pilih yang mana? Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, Mendeley Site. Kalau saya sebagai pemula gitu ya, silahkan install Mendeley Desktop dulu. Nanti kalau sudah pengen mengeksplor lebih jauh, bisa install Mendeley Reference Manager sama Mendeley Site begitu. Nah, kembali ke Zotero tadi, satu keunggulannya Zotero adalah Bapak Ibu, Zotero itu automatic synchronize gitu ya. Jadi ketika saya menambahkan lewat plugin di di Firefox atau di Chrome, nanti otomatis sudah akan ditambahkan di perpustakaannya Zotero. Kita tidak perlu klik synchronize gitu ya. Jadi ya seperti ini ya, head to headnya gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan gitu ya. Bisa digunakan bareng gitu ya, tetapi ibaratnya begini, ibaratnya kalau Grab, Shopee Food, Gojek itu kan saling melengkapi ya, kita bisa gunakan bareng-bareng gitu ya. Kita pilih KFC atau McD itu kan, itu kayak bisa kita pilih semuanya gitu. Nah, tapi kalau Mendeley sama Zotero ini, Bapak Ibu harus hati-hati karena ini adalah dua software yang saling bersaing gitu ya, saling bersaing, sehingga tentu ada masanya ketika dua-duanya berusaha diintegrasikan itu tetap ada error, tetap ada crash gitu. Nah, termasuk tadi nanti saya akan share gitu ya, saya coba eksplorasi bagaimana dua platform ini didamaikan gitu ya, tetapi tetap nggak bisa gitu ya. Nanti saya akan share gitu. Nah, ini sekedar penjelasan saja gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, mengapa Zotero ini alasannya ya, sama ya. Mendeley juga mudah digunakan ya. Kemudian Zotero mudah instalasi, ya, gitu. Mendeley juga mudah, instalasinya juga mudah. Aduh, ini Bu Dewi, ini saya tuh terus terang bingung ya. Bingungnya tuh lebih ke, ya saya merasa Mendeley itu lebih gampang gitu. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus coba menu lain gitu ya. Siapa tahu lebih enak gitu ya. tapi kan di sisi yang lain kita nggak bisa move on dari satu aplikasi untuk langsung ini, pasti punya standar sendiri. Tapi oke lah, kita coba eksplorasi lebih lanjut gitu ya. Bapak Ibu yang masih galau, jangan terpengaruh dulu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kita ke Mendeley dulu saja. Ini hanya sekedar selingan gitu ya, untuk melihat Zotero itu seperti apa gitu, supaya kita betul-betul tepat dalam memilih reference manager gitu. Kemudian, nah ini tersedia plugin tadi seperti yang saya sampaikan untuk LibreOffice, OpenOffice Org ini sudah ada. Kemudian Chrome, Firefox, Edge, Safari itu sudah lengkap extensionnya gitu ya. Jadi untuk pengguna Mac gitu bisa pakai ini. Kemudian fitur synchronize-nya ini yang ini satu fitur yang menurut saya paling saya nantikan di Mendeley ini, Bu Dewi. Ini fitur auto synchronize ini, ya Allah, ini sudah kita nantikan lama sekali, tapi sampai sekarang kok tetap belum ada ya. Kita nggak tahu itu kenapa ya, padahal kan Scopus kan duitnya banyak ya, kenapa nggak mengembangkan aplikasi yang komplit gitu ya. Jangan-jangan nanti fitur synchronize ini tersedia untuk Mendeley berbayar. Nah ya, jangan-jangan ya. Oke, dan yang paling utama adalah ini gratis gitu ya. Artinya kita tidak perlu susah payah untuk membayar untuk menikmati segala macam fiturnya Zotero ini. Nah, kemudian fitur Zotero ini sama dengan Mendeley, jadi mengutip otomatis, daftar pustaka otomatis, kemudian mengubah citation style itu juga gampang. Fitur-fitur ini ada di Mendeley ya Bapak Ibu ya. Kemudian perpustakaan digital ada, lalu ebook reader, nah ini nggak ada ya. Ini maaf, saya salah tulis di sini. Ini maksudnya adalah fitur notasi ya. Kemudian berbagi referensi, kemudian membuat grup juga ada gitu ya. Sama seperti di Mendeley, membuat grup juga ada. Jadi keunggulannya Zotero itu ya apa ya sebetulnya ya? Sinkronisasi otomatis mungkin ya. Mungkin lebih ke itu mungkin ya. Sinkronisasi otomatis. Dan kabar baiknya memang Zotero ini bisa kalau dengan Pak
Pak Erik Kunto kemarin saya bilang bisa dijembatani gitu ya, bisa dijembatani itu lebih ke ya supaya kita nggak mulai dari nol lah paling tidak gitu ya. Nah, bagaimana memulainya? Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sign up dulu, kemudian kita download aplikasinya, lalu kita install gitu ya. Sign up, download, install. Kalau sudah, baru kita bisa pakai. Nah, ini tampilan website Zotero ya. Jadi bisa diakses di zotero.org. Tampilannya ya seperti ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload software-nya bisa akses ke sini ya. Zotero ini nanti akan disesuaikan dengan platform yang Bapak Ibu gunakan. Bisa pakai Mac, bisa Windows, bisa Linux ya. Kemudian Zotero konektornya juga sudah ada di sini. Karena saya pakai Chrome, jadi dia by defaultnya adalah dengan Chrome. Nah, kalau sudah, ini yang bisa kita lakukan dengan Zotero ya, sama seperti halnya Mendeley, kita akan bisa menyusun daftar pustaka yang otomatis. Ini satu wah ini penemuan abad ini ya mungkin ya. Kita bisa menyusun daftar pustaka yang dulu itu kalau misalnya skripsi pustakanya ini kok dikutip tapi kok nggak ada di daftar pustaka. Nah, kalau nggak ini di daftar pustaka tapi kok nggak ada kutipannya. Nah, kalau udah pakai ini itu kayak sebenarnya itu abad ke berapa ya gitu ya. Jadi pengelola jurnal juga sangat terbantu gitu ya, karena kalau sudah pakai ini itu enak. Kita dulu saya masih ingat betul dari awal menjadi pengelola jurnal tahun 2010 itu saya masih kerjanya masih mantengin tuh Bapak Ibu pustaka yang dikutip tapi nggak ada di daftar pustaka. Waduh, itu betul-betul menyita waktu dan energi yang sangat luar biasa gitu. Nah, ini nggak akan terjadi kalau kita sudah pakai reference manager. Untuk bisa membuat daftar pustaka otomatis kita harus punya perpustakaan. Maksudnya bukan perpustakaan gedung gitu ya, bukan ya, tapi database gitu ya. Kita harus punya perpustakaan atau database mandiri. Kemudian kita susun. Untuk bisa membuat perpustakaan ya kita harus susun, kita harus ngambil gitu ya database masing-masing gitu ya, satu persatu. Nah, ini bisa bentuk PDF, bisa file RIS, bisa BibTeX gitu ya. Kalau ada PDF enak, silahkan di copy langsung gitu. Kalau misalnya pakai Mendeley, PDF yang kita copy di aplikasi itu nanti langsung bisa kita baca, langsung bisa kita anotasi, langsung bisa gitu ya. Jadi enak gitu ya. Kemudian kalau nggak ada PDF gimana? Kita cari RIS-nya. Kalau nggak ada RIS ya BibTeX lah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ini, maaf ini belum saya tulis, kita cari DOI-nya. Nah, DOI itu satu tautan yang kadang tidak disadari ya pentingnya gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal itu satu fitur yang sangat keren ya. Kita tinggal copy paste itu saja di sana nanti akan muncul metadatanya gitu, dan itu sangat membantu. Nah, bagaimana cara kita mendownload PDF RIS atau BibTeX? Ada dua cara ya. Kita download 3 file ini atau kita pasang pluginnya. Plugin itu apa sih? Plugin itu yang tadi Chrome extension atau Firefox atau Safari gitu ya. Yang kalau misalnya kita sudah punya plugin itu, mau kita ngambil pustaka dari website itu tinggal klik di sana, nanti sudah langsung masuk gitu ya. Kalau di Zotero langsung sinkron, tapi kalau Mendeley habis itu terus Bapak Ibu harus sinkronisasi dulu gitu. Nah, ini interface-nya Zotero. Ya, kita bisa lihat di sini tombolnya berbeda ya Bapak Ibu ya dengan Mendeley ya. Di sebelah kiri ini ya ada folder, kemudian kalau misalnya mau nambahin ada di sini. Kemudian nanti saya akan tunjukkan dengan kita lihat aplikasinya langsung. Kemudian ini hampir sama dengan di Mendeley, relatif tidak berbeda. Di bagian kiri ini adalah sidebar kiri ini istilahnya rak-rak yang ada di perpustakaan kita gitu. Mulai dari koleksi kita, kemudian publikasi kita. Kalau misalnya ada duplicate item, ada termasuk pustaka yang kita buang, yang kita delete itu ada di sini. Di bawahnya ada informasi tentang nama penulisnya. Jadi kalau misalnya
nama-nama penulis yang ada yang di pustaka ini masuknya di sebelah kiri bawah ini gitu ya. Kemudian di bagian tengah ini adalah informasi referensi yang ada di perpustakaan kita. Mulai dari judul, kemudian ini namanya bukan author tapi kreator ya. Jadi berbeda dengan Mendeley, di sini namanya kreator. Kemudian nanti di sebelah kanannya ada beberapa informasi juga. Dan yang paling kanan ini adalah info metadata atau informasi-informasi yang berkaitan dengan artikelnya, nama penulisnya, kemudian abstraknya, websitenya, DOI-nya, ini diakses kapan, sumbernya dari mana, jenisnya apa gitu ya, apakah jurnal, majalah, buku atau apa gitu, ada di sebelah kanan sini. Kemudian di atasnya maaf, mungkin bisa diperbesar sedikit jadi supaya bisa terlihat. Oke, siap Bu. Bu Yana tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yana. Ini nanti setelah ini saya akan demokan gitu ya. Jadi ini hanya sedikit ini saja. Kemudian di sebelah kanan atas, bukan Bu Yana. Oh, Yana. Siap Bu. Jadi di sini adalah fitur synchronize. Nah, ini tombol yang memperlihatkan kalau itu lagi sinkron nanti akan muter-muter gitu ya di sini ya. Muter-muter di situ. Oke, ini sedikit user interface-nya dari aplikasi Zotero tidak banyak berbeda ya Bapak Ibu ya dengan Mendeley gitu. Dan sekarang kita akan coba, ini judulnya provokatif ya, migrasi ke Zotero, bukan migrasi ya, tapi apa ya, kita cobalah dua reference manager ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sebelumnya pakai Zotero dan pengen ke Mendeley, atau dari Mendeley dan pengen nyoba ke Zotero, kita bisa coba ini nanti dua-duanya. Sebagai catatan, ini satu acknowledgement juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu saya pernah install Mendeley. Kayaknya yang di luar kepala ini sudah Mendeley Bu Dewi. Saya itu dulu sudah pernah install Zotero. Zotero itu saya install ketika pada saat itu Mac saya tidak support dengan Mendeley. Jadi kayak ada waktu itu kendalanya apa, tapi saya lupa, pokoknya itu nggak support gitu. Kemudian saya mencoba untuk install ke Zotero ke komputer gitu ya. Memang tampilannya hampir sama, tetapi ada satu hal yang menurut saya agak sedikit mengganggu itu dalam arti karena saya lebih suka software tuh yang plug and play. Jadi kayak bisa coba, nggak cocok jadi copot. Kalau misalnya ini nanti coba lagi, dicopot lagi. Nah, di Zotero itu memang ada plugin untuk Microsoft Word gitu ya. Dan pluginnya itu khusus kayak menjadi tab khusus gitu ya. Kalau Mendeley itu kan jadi satu sama reference di sana gitu ya. Sementara kalau Zotero itu kayak ada satu tab khusus. Dan itu agak mengganggu ketika kok ada tab Zotero di situ. Nah, ketika saya sudah nggak pakai Zotero, saya uninstall Zotero-nya, itu tetap ada tulisan Zotero di Microsoft Word itu. Dan itu ya agak mengganggu untuk orang kayak saya yang sudah pakai Mendeley gitu ya. Jadi kayak saya ini kan ininya Mendeley, masa ada tulisan Zotero di situ. Kayak install Spada suruh ngeklik terus ya. Nah iya kayak gitu Bu. Sebetulnya itu mungkin untuk Bapak Ibu yang lain itu tidak terlalu mengganggu gitu ya, tetapi saya terus terang terganggu, sehingga itu yang kemudian membuat saya mencopot lagi Zotero dan kemudian balik lagi ke Mendeley gitu ya. So far sebetulnya Mendeley itu cukup tangguh ya Bu Dewi ya, Bu Ana, Bu Dora, Kang Helmi juga, ini mungkin nanti pembicara yang berikutnya, dan Bapak Ibu peserta. Jadi sebetulnya cukup tangguh Mendeley ini. Kalau saya bilang untuk reference manager yang gratis gitu ya, yang kita tidak perlu bayar, sebetulnya Mendeley ini sudah cukup begitu ya. Tetapi memang ya namanya kita konsumen itu kan kita perlu kritis. Kritis itu dalam arti kedepannya ini Mendeley akan seperti apa ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dulu EndNote ini kan juga gratis gitu ya. Tapi kemudian setelah orang banyak gunakan, akhirnya bayar gitu loh. Nah, kita tuh cuman nggak bisa membayangkan kalau misalnya nanti kita sudah dibuat
cinta mati gitu ya sama Mendeley. Terus tiba-tibanya Mendeley-nya kayak, nah kamu udah ini kan sekarang bayar ayo gitu ya. Itu kan repot gitu ya. Jadi kita sebelum kemungkinan buruk itu terjadi, kita coba dulu lah gitu ya Zotero. Siapa tahu Zotero ini bisa menjadi alternatif. Nanti kalau Zotero ini antisipasi ya Pak Rena ya. Iya, betul Bu Ana. Ini lebih ke saya pun juga sebetulnya belum ngeh dengan itu ya, tapi ketika membaca blognya guru saya Pak Erik Kunto itu kan, terus oh iya juga ya, nanti kalau misalnya Mendeley ini terus bayar, terus kita harus gimana gitu. Jadi ya nggak ada salahnya lah kita coba aplikasi yang lain. Toh ada Grab juga kita perlu coba Gojek gitu kan, jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang mana yang pas kita harus coba dulu. Ini toh juga cuman soal aplikasi aja gitu. Itu. Nah, saya akan sedikit share gitu ya. Nah, kenapa saya tadi ngomongin itu? Karena jujur saja saya baru install Zotero itu tadi malam. Jadi saya baru install Zotero lagi itu tadi malam, dan ini saya sedikit berbagi ya. Dan semalam itu saya sempat panik Bu Ana karena tiba-tiba Mendeley itu nggak bisa. Saya nggak tahu apakah di antara Bapak Ibu di sini mengalami hal yang sama. Pertama saya kan habis nyelesain artikel tuh pakai Mendeley. Udah selesai terus ya sebetulnya saya buka Zotero tadi malam karena saya menyelesaikan artikel gitu ya, itu alasannya. Apologinya. Kang Helmi, Pak Eko, mohon maaf loh Pak, ini saya hanya curhat sedikit. Gitu ya, jadi semalam itu ketika saya install Zotero, plugin di Microsoft Word sudah saya install, kemudian saya mau export library ke Zotero, itu ada masalah. Karena ketika Mendeley itu saya sinkronkan kok nggak mau gitu, jadi ada pesan error di atasnya. Aduh ini apa lagi ini ya. Kemudian saya coba install itu tetap kayak begitu itu. Ketika saya sign in itu tulisannya itu adalah connection itu loh Bu Dewi. Jadi kayak username-nya sudah benar, passwordnya sudah benar, tapi kok tetap nggak bisa masuk kayak gitu. Nah itu saya sudah panik. Aduh ini besok pagi Bu Dewi harus gantikan saya ini aja. Saya pikir kayak begitu. Terus saya coba uninstall, ternyata nggak bisa. Akhirnya istri saya bilang, coba ini dipakai laptop istri saya. Terus saya coba pakai laptop istri saya dengan akun Mendeley yang lain, ternyata sama. Oh, ini berarti Mendeley-nya yang bermasalah gitu ya. Mendeley-nya bermasalah gitu. Jadi nggak bisa sign in. Nah, baru tadi pagi itu bisa. Baru tadi pagi itu saya bisa sign in lagi. Nah, terus akhirnya saya langsung iya didoakan Bu Dewi. Nah, karena kalau saya nggak jadi pembicara, Bu Dewi nanti yang saya minta untuknya. Nah, terus alhamdulillah Zotero-nya sudah bisa. Nah, sekarang saya ingin share Bapak Ibu tampilan Zotero saya. Ya, saya share satu desktop saja. Semoga sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Mohon feedback-nya. Ya, sudah Mas. Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Bagus. Terima kasih atas feedback-nya. Baik, nah ini adalah tampilan Zotero saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dilihat, ini saya mencoba untuk ekspor beberapa kali. Coba berekspor gitu ya. Nah, ini sedikit saya akan jelaskan user interface-nya ya, tentang aplikasi Zotero ini ya. Jadi kalau misalnya Mendeley itu kan tombol add-nya kan ada di sini ya. Nah, kalau di Zotero ini adalah tombol untuk menambahkan koleksi baru, atau kalau di Mendeley namanya folder itu. Jadi misalnya di sini saya tambahkan penelitian filsafat pendidikan misalnya gitu ya. Nah, dia akan muncul di sini ya, akan muncul di sebelah kiri. Sama ya, relatif sama dengan Mendeley. Kemudian ada juga fitur grup di sini, kita tambahkan grup di sini ya misalnya ya. Nah, cuman bedanya kalau di Mendeley itu kan langsung ditambahkan di aplikasi ya, Mendeley desktop. Nah, kalau ini kita create grupnya langsung dibawa ke website gitu. Misalnya gini, grup penelitian filsafat pendidikan misalnya gitu ya. Kemudian saya bisa pilih apakah
publik dalam arti semua orang bisa masuk, atau publik tapi tertutup gitu ya, atau ini private only members yang bisa melihat grup saya dan harus di-invite untuk bisa join. Nah, ini kan ini ya, kalau di Mendeley kan ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin grup, kita harus undang orangnya untuk bisa masuk ke grup kita gitu ya. Nah, kalau di Zotero ini ada pilihan. Ini bisa kita buka, ini bisa ini ya, bisa orang bisa apply, but members must apply or be invited gitu. Nah, sementara kalau ini hanya anggota yang bisa melihat ini. Kita coba pilih yang ini saja ya. Kemudian kita create grup di sini. Kemudian kita library editing ini ya, misalnya group member. Oh ini ya, saya ke ini aja. Kemudian file editing only group admin misalnya di sini. Oh ini sudah ini ya, karena tidak ada file storage ya. Kemudian saya save setting di sini. Kan coba kita lihat di sini, apakah grupnya sudah muncul. Kita coba klik synchronize. Nah ini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk grup ternyata harus sinkronisnya harus manual di sini ternyata, sama kayak Mendeley gitu ya. Di sini grup penelitian filsafat pendidikan, kemudian bisa kita synchronize, bisa kita tambahkan folder juga. Nah ini menjawab pertanyaan dari teman kita tadi gitu ya. Sebenarnya di Mendeley juga bisa Bapak tadi teman kita ya, salah satu peserta tadi menanyakan apakah di grup kita bisa membuat folder. Bisa. Dan di Zotero pun kita juga bisa membuat folder gitu ya. Ini juga bisa kita buat subfoldernya, misalnya ini tentang saya tulis misalnya filsafat di sini gitu ya. Kemudian kita buat lagi misalnya sub collection-nya. Nah, gitu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Dan ini di Mendeley juga ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti jangan-jangan habis dengar penjelasan ini terus kayak pengen pindah ke Zotero. Jangan khawatir. Ini di Mendeley juga ada gitu. Jadi ini hanya sekedar komparasi saja begitu. Jadi ini bisa. Kemudian kalau misalnya menambahkan referensi ada di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pilih buku, apakah book chapter, dokumen, artikel jurnal, newspaper, kemudian kalau belum cukup ini macam-macam, mulai dari siaran TV, kemudian video recording, lalu podcast gitu ya. Ini sekarang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi sumber referensi itu sudah begitu banyak gitu ya. Bahkan tayangan YouTube pun bisa kita kita masukkan ke citasi gitu. Beberapa format untuk kutipan misalnya seperti APA pun juga sudah support dengan ini. Nanti Kang Helmi akan menjelaskan tentang ini ya. Jadi kalau misalnya ada tayangan YouTube kita mau kutip itu kayak gimana masukinnya gitu, itu ada podcast yang kita dengar di Spotify misalnya, kemudian kita ingin kutip, ada aturannya di APA gitu ya. Jadi banyak sekali tayangan film, kemudian drama Korea gitu ya. Itu bisa kita masukkan ke APA. APA itu ada formatnya untuk serial TV, untuk podcast, untuk YouTube, kemudian film, majalah gitu ya. Nah kalau yang itu aja ada, apalagi yang begini nih, buku, book section, kemudian tesis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah, kalau misalnya kita punya DOI, kita tinggal enter di sini dan nanti akan masuk gitu ya. Ini juga di Mendeley juga ada ya Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu khawatir. Saya akan coba untuk ini ya, ambil dari Jurnal Cakrawala Pendidikan di UNY. Kita coba masukkan satu DOI sebagai contoh ke library Zotero gitu. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita pilih random saja, acak. Kita pilih artikel yang ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, ini Jurnal Cakrawala Pendidikan adalah jurnal dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah terindeks di Scopus dengan Q3. Jadi kalau saya tadi melihat ada beberapa dari Bapak Ibu yang dari bidang pendidikan, bisa dicoba untuk ke Jurnal Cakrawala Pendidikan ini. Kita
coba di sini informasi DOI-nya, kita coba ini ya. Kita copy di sini. Kemudian kita kembali ke Zotero, kita masukkan di sini. Nah, masuk ya. Jadi sudah terdeteksi di situ dan kemudian masuk ke sini. Nah, ini saya masukkan malah langsung ke data primer gitu ya. Nah, ini saya kira satu hal yang apa ya, yang berbeda juga ya, saya kira ya, antara Mendeley dengan Zotero. Kalau misalnya di Mendeley itu, ketika kita memasukkan satu referensi, itu kan masuknya ke My Collection di sini gitu ya. My Collection. Jadi dia kayak, jadi ini bukan folder kayak di File Explorer kalau di Mendeley gitu ya. Saya coba buka Mendeley-nya. Nah, kalau di Mendeley ini, nah, tampilannya relatif sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, folder di sini ini kan lebih ke untuk kalau bahasa ininya tuh fitur tagging ya, fitur untuk nge-tag referensi yang kita punya. Dan ketika kita memasukkan referensi itu, dia akan muncul di all dokumen dan juga di sini. Jadi bukan kemudian mindah satu referensi. Nah, tetapi kalau di Zotero ini, saya tadi ketika masukkan ini di bagian sini, data primer, ternyata dia tidak muncul di My Collection. Jadi dia sudah dikelompokkan gitu ya. Dia sudah dikelompokkan di sini. Gitu. Ini satu hal yang positif, tapi juga kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena kalau misalnya kita terbiasa pakai Mendeley dan kemudian di sini kita penelitiannya sudah selesai misalnya dan kemudian kita delete di sini gitu ya. Nah, nanti takutnya ini juga ikut ke delete, padahal ini tidak ada di sini gitu ya. Ini kita coba ke sini ya, kita drag ke sini My Collection. Nah, sekarang sudah muncul dia. Yang muncul sekarang kita coba delete collection-nya. Apakah di sini juga hilang? Nah, ini tidak hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini satu hal yang mungkin satu fitur yang bisa jadi dicari oleh banyak orang, tapi juga mungkin tidak diinginkan oleh banyak orang, karena kalau ini fiturnya kayak pembagian benar-benar kayak pembagian folder di Windows Explorer gitu ya. Jadi kayak klasifikasi naskahnya gitu. Monggo nanti Bapak Ibu apakah merasa terbantu dengan ini atau tidak. Untuk pengguna yang library-nya sudah banyak dan pengen agak tertib gitu, mungkin ini sangat membantu gitu ya, karena tidak ada duplikasi di sini maupun di library yang lain gitu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk bukan migrasi ya, tapi mungkin berbagi perpustakaan dari Mendeley ke Zotero atau sebaliknya. Nah, kalau dulu ketika saya pakai Mendeley itu berarti tahun berapa ya? 2018 atau berapa saya lupa gitu ya. Dulu ada semacam tautan yang disediakan oleh Mendeley untuk langsung memindahkan secara otomatis dari Mendeley ke Zotero gitu. Jadi kayak terintegrasi begitu. Nah, sekarang saya coba cek fitur itu, ternyata sudah dibatasi ya Bapak Ibu ya, oleh Mendeley. Nah, ini satu hal yang saya kira bisa kita lihat gitu ya, arah kebijakannya Elsevier itu kemana. Dulu itu aplikasi Mendeley untuk handphone, untuk tablet itu ada. Sehingga sangat terbantu kalau misalnya saya baca PDF di tablet, kemudian anotasi di sana, lalu pas nulis saya di laptop gitu ya, itu sangat terbantu. Tapi sekarang itu tidak ada dan kita hanya punya satu aplikasi Mendeley Desktop untuk baca. Jadi mau nggak mau kita kalau baca ya di laptop gitu ya. Kalau di tablet atau handphone harus pakai aplikasi pihak ketiga, dan itu dukungan dengan Mendeley-nya mungkin agak sedikit dikurangi gitu ya. Nah, termasuk juga integrasi Zotero ke Mendeley ini. Untuk pengguna baru, saya semalam coba untuk import gitu ya Mendeley ke Zotero. Caranya kan seperti ini ya. Kemudian kita klik import di sini. Kita klik import, lalu akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi muncul pilihan apakah kita akan mengimport file BibTeX ARIS dari Mendeley atau kita mau ngambil langsung dari Mendeley. Nah, kalau di sini
kalau misalnya Bapak Ibu sempat ini ya mampir ke blognya Pak Erik Kunto, di sana beliau menjelaskan lebih detail gitu ya tentang apa yang saya sampaikan di sini. Nah, saya mencoba untuk mencari tampilan yang sama dengan di blognya Pak Erik Kunto itu kok tidak ketemu gitu ya. Ini karena beda versi atau apa? Mungkin kalau Pak Erik bisa bergabung di sini bisa mencerahkan saya juga gitu ya. Jadi kita klik di sini dan kalau kita klik continue, yang muncul adalah Mendeley database. Dan kita bisa lihat di sini adalah terakhir saya ubah itu ini ya, alhamdulillah ini udah connect karena tadi sudah ini ya, sudah saya satukan gitu ya. Jadi ini bisa continue dan nah ini ada tulisannya place imported collection and item into new collection. Ini bisa kita centang atau enggak, kita pilih file handlingnya bagaimana, apakah file dari Mendeley itu akan tetap di handle di folder aslinya atau kita copy filenya ke storage Zotero yang ada di laptop. Nah, saya klik ini saja supaya nanti kalau misalnya saya bosan sama Zotero, saya hapus, ini tidak merubah file yang di Mendeley gitu ya. Kita klik continue di sini. Nah, ini ada error di sini ya, dan tidak tahu ini problemnya di mana. The selected Mendeley database cannot be read likely because it is encrypted. Nah, ini ya. Jadi Mendeley ini sudah nge-keep database-nya sedemikian rupa supaya penggunanya tidak berpindah ke lain hati ya. Jadi kayak apa ya? Kayak dikunci lah istilahnya. Ini juga yang membuat mengembang aplikasi pihak ketiga tidak bisa leluasa untuk mengembangkan aplikasi Mendeley gitu ya, karena ya ini dikunci database-nya dan ketika kita klik dan di sini nggak muncul gitu ya, jadi kita nggak bisa ngimport di sini. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengimpor Mendeley database ke Zotero? Ya, kita harus kembali ke cara klasik yang ya mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini satu cara yang disediakan oleh Mendeley. Mungkin nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu lain yang sudah berpengalaman juga mungkin kita bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, cara yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah pastikan dulu kita ke all dokumen ini ya Bapak Ibu ya. Pastikan dulu kita sudah klik all dokumen di Mendeley kita, kemudian kita select all untuk semua referensinya, kemudian kita pilih export. Nah, ini ada dua macam pilihan ekspor. Yang satu ekspor doang, ekspor doang, yang satu ekspor PDF dengan anotasi. Nah, dalam pemahaman saya, kalau ekspor ini berarti ekspor file RIS-nya atau metadatanya. Sementara kalau ekspor PDF ini lebih ke file-file PDF yang sudah saya berikan catatan gitu ya untuk diekspor, begitu kurang lebih gitu. Saya sudah coba dua-duanya ini. Saya akan jelaskan yang ekspor yang pertama. Yang ekspor ini ketika kita klik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa pilih ya, kita pilih BibTeX aja, extensionnya adalah BIP. Kemudian di sini kita beri nama misalnya library dari Mendeley, gitu ya. Kemudian diingat ini disimpannya di mana? Ini saya simpan di download. Kemudian klik save. Oke, gitu ya. Nah, nanti file ini yang akan kita tambahkan di perpustakaan. Jadi kita akan, itu tadi sudah saya import, tapi tidak apa-apa, nanti kita import lagi. Ini hanya sebagai demo saja gitu ya. Di sini kita klik import di Zotero-nya ya Bapak Ibu ya. Kita klik import, kemudian kita pilih a file BibTeX di sini. Nah, ini ketemu ya library dari Mendeley, kita open di sini. Kemudian kita continue. Nah, ini relatif lebih aman, dan sisi positifnya adalah Bapak Ibu di sini oleh Zotero dibuatkan folder khusus ya. Dibuatkan folder khusus di sini library dari Mendeley. Sehingga ini tidak mengubah pustaka yang sudah ada di Zotero. Ini satu hal yang mungkin sangat membantu kita kalau misalnya kita ingin migrasi gitu ya data dari Mendeley ke Zotero gitu. Nah, cara ini relatif mudah. Mudah itu dalam arti step by step kita bisa ikuti, kita bisa tahu errornya ada di mana, kita bisa
pahami stepnya di mana gitu ya. Tetapi kekurangannya adalah karena Zotero itu belum support untuk PDF annotation, maka kemudian ini menjadi masalah ketika di Mendeley kita sudah kasih highlight, sudah ada catatan. Nah, pas diimport ini nanti highlightnya ada apa enggak gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering pakai Mendeley nanti bisa mengoreksi kalau saya keliru gitu ya. Sejauh ini karena Zotero tidak punya fitur itu, maka kemungkinan besar highlight sama PDF annotation-nya juga akan hilang gitu ya. Itu hipotesis saya. Kenapa? Karena ya PDF-nya belum disupport dan kemudian highlight-nya juga tidak ada. Jadi di sini yang kita import itu hanya sebatas metadatanya saja. Nah, ini satu hal yang ya saya kira patut untuk disayangkan gitu ya. Ya namanya konsumen itu kan kita memang apa ya, nggak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Aplikasi itu kalau kayak setengah-setengah gitu ya ngasih ininya gitu ya. Kalau misalnya ada yang bagus kok harus bayar gitu ya. Nah ini, jadi kita tunggu proses importingnya. Ini ada sekitar 1000 sekian gitu ya referensi. Proses lama tidaknya tergantung dari berapa banyak referensi yang ada di perpustakaan Bapak Ibu. Nah ini ada 1408 imported dokumen. Ini kita oke saja. Nah di sini kita bisa lihat ada folder khusus library dari Mendeley. Kita coba cek di sini. Ini ya, ini metadatanya ada di sini. Ini ada metadata di sini, jenisnya buku. Kemudian ini bisa kita koreksi juga kalau misalnya ada yang keliru, sama seperti di Mendeley kita bisa koreksi di sini. Kemudian relatif sama gitu ya. Ini ya, tuh. Kemudian, nah ada cara lain juga untuk kita bisa memasukkan library ke Zotero. Ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, ini saya kelihatan ya ada Mendeley Library Export. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya udah mengekspor 5 kali. Kenapa sampai 5 kali? Karena setiap kali saya ekspor selalu ada error. Gitu. Jadi ini dari jam 9.52, 9.53. Bu Dora, mohon maaf tadi saya sambil dengerin presentasi, saya sambil otak-atik ini, Bu. Jadi agak sedikit disambi gitu ya, jadi ketahuan deh ya. Kemudian ini jam 10.08, kemudian 10.13, 10.20. Nah, errornya di mana Bapak Ibu? Saya akan perlihatkan. Jadi ketika kalau ini tadi kan caranya kita dengan ekspor library dari Mendeley gitu ya, kita ekspor di situ. Nah, malah freeze lagi, gitu ya. Cara yang kedua adalah kita masuk ke settingannya Mendeley Desktop. Jadi kita kalau misalnya ke Mendeley Desktop ini, kita masuk ke setting, di bagian sini ada tab khusus ya, namanya Zotero di sini. Kita klik di situ. Nah ini gunanya memang untuk menjembatani antara Zotero sama Mendeley. Gitu. Ini sudah saya konekkan. Untuk prosesnya seperti apa, saya akan disconnect lagi ya. Saya akan disconnect lagi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley dan ingin mencoba ini bareng-bareng sama saya, monggo silahkan diikuti. Tapi kalau misalnya tidak mau juga tidak apa-apa, karena ini ya hanya sekedar mereview produk kompetitor gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi di sini kita klik connect, lalu akan dibawa ke websitenya Zotero. Saya sudah sign in di sini ya, sudah terlihat di sini Reno Wikandaru di situ ya. Kemudian sedikit saya mereview website Zotero. Ini ada tulisan upgrade storage. Ini kalau misalnya kita mau upgrade storage-nya nanti akan bayar gitu ya. Download software-nya ada di sini. Kalau misalnya mau update profile ada di setting dan seterusnya. Oke, kembali ke sini tadi akan muncul ini ya. Tinggal kita accept saja, accept default. Di sini kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita klik open Mendeley Desktop. Ini coba kita klik saja. Open Mendeley Desktop, kemudian dia akan nyambung. Nah, kalau sudah seperti ini berarti antara Mendeley dengan Zotero ini sudah ada jembatannya. Kita bisa ngimport library dari Zotero ke Mendeley, atau sebaliknya kita bisa mengekspor Mendeley ke Zotero. Nah,
yang ini tadi, Mendeley Library Export, Mendeley Lab yang jam sekian itu adalah hasil ekspor yang saya lakukan dengan tautan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik di sini, ekspor di sini, tek. Nah dia akan muncul seperti ini ya, exporting to Zotero. Dan saya tidak tahu kalau di Windows seperti apa, tetapi di laptop saya itu nggak ada progress bar sama sekali. Jadi tulisannya seperti ini, dan ini membuat galau ya. Galaunya itu dalam arti ini tuh udah berlangsung apa belum sih gitu ya, jangan-jangan error gitu ya, jangan-jangan error gitu. Nah pesan errornya seperti apa? Nah ini kebetulan muncul ya, ini ya, pesan errornya seperti ini. Zotero API and expected response, error transferring ini dari API zotero.org, request entity too large. Saya tidak tahu apakah karena terlalu banyak apa-apa gitu ya, tapi tidak tahu, mungkin nanti teman-teman yang sudah expert lebih paham gitu ya. Jadi ada satu pustaka di sini yang katanya jadi biang keroknya kenapa ini error ya. The file causing the error adalah ini. Ini kalau file ini kita hilangkan nanti akan error lagi gitu, file yang lain. Jadi saya tidak tahu, mungkin karena terlalu kebanyakan mungkin ya. Jadi ada minimal referensi yang bisa kita import ke Zotero atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi ini kita oke-kan saja. Nah ketika saya oke-kan di sini, saya kira prosesnya di cancel. Dalam arti nggak jadi masuk ke Zotero. Ternyata ketika klik di Zotero, ini sudah ada di sini. Nah, itu ya. Dan di sini kita lihat ada 86 dokumen saja yang di-input. Padahal tadi jumlah library saya ada 1408. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena memang kebanyakan mungkin ya. Jadi mindahnya hanya satu persatu mungkin. Nah, ini alternatifnya mungkin Bapak Ibu bisa milih satu persatu. Misalnya di bagian sini ya. Misalnya saya pilih ini. Kemudian ini saya pindah ke ini. Nah, kalau di Mendeley itu ketika kita seret ke situ itu nggak hilang ya di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia kayak diduplikasi ke sini. Nah, ini ada begini ya. Coba sekarang kalau tapi tetap nggak bisa karena di sini kan pilihan ini ya kan memang ekspornya hanya, nah nggak bisa ya tetap ya. Nah, ini saya tidak tahu problem ini akan bisa diatasi seperti apa, karena dari tadi saya mengalami error yang seperti itu. Nah, kalau yang ini tadi sempat ada 206 yang terinput, kemudian ini ada 603, lalu ini ada 778 di sebelah sini, lalu yang ini ada 132, dan ini 190. Jadi kayak random gitu ya, pesan errornya itu random. Jadi kita tidak tahu, ini mungkin kalau untuk programmer komputer mungkin lebih paham gitu ya. Nah, ini ada lagi muncul nih ya. Nah, ini exporting yang terakhir ini muncul, dan lagi-lagi ada pesan error lagi gitu. Jadi ini seperti itulah Bapak Ibu ya kenyataannya ya, masih ada pesan error. Jadi kayak dua-duanya ini nggak akur gitu ya. Saingan. Kayak ini MOU, yang satu itu minta, itu urusannya kamu lah, bukan urusanku. Yang sini juga, itu harusnya kamu yang ngatasin. Nah, kalau nggak ada yang mau ngalah ya nggak akan ketemu gitu ya pesan errornya. Sehingga kesimpulannya adalah kalau kita mengimpor dokumen lewat cara ini tidak bisa. Sehingga kalau kita mau memindahkan library dari Mendeley ke Zotero, maka cara yang paling efektif dalam preferensi saya ya adalah dengan select all ini tadi. Kemudian kita ekspor ke BibTeX-nya tadi gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu. Nah, kalau anotasi PDF bagaimana? Nah, kita coba baca ini ya. Misalnya kita bisa manfaatkan fitur ini ya, fitur ekspor PDF dengan anotasi. Tetapi Bapak Ibu silahkan coba apakah kutipan highlight-nya juga ikut ke copy atau tidak, karena saya masih belajar juga, karena saya tidak pernah mengekspor anotasi ke Mendeley karena saya baca di situ terus gitu. Seperti itu. Jadi dengan sangat terpaksa sependek pemahaman saya Bapak Ibu untuk migrasi
data dari Zotero ke Mendeley ini bisa dilakukan, tetapi memang ada beberapa kelemahan gitu ya. Ada dua cara tadi seperti yang saya jelaskan. Kita bisa ekspor library, tapi juga kita bisa